Dan hari ini kita mau bicara tentang Yosua pasal yang ke-8. Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum kita mulai ke sana, saya ingin saudara saya membaca satu ayat firman Allah dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama yang kemarin kita udah baca minggu lalu. Firman Allah bilang begini, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut apa? Anak-anak Allah." Saya diam sejenak di situ. Lagi sekali. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut apa? Anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita. Waktu saya baca ayat ini, saudara, saya berpikir begini, lihatlah betapa besarnya kasih. Loh, kenapa Tuhan suruh lihat ya? Kenapa Tuhan suruh sadari itu ya? Kenapa Tuhan suruh kita menikmati, mengalami kasih Tuhan? Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Wah, siapa di sini, saudara, yang gak pernah hidupnya ini mengalami sesuatu jatuh bangun? Nah, yang gak pernah. Oh, saya gak boleh angkat tangan. Ada yang gak pernah? Siapa di sini yang hidupnya gak pernah mengalami susah? Gak ada. Semua susah ya. Siapa yang pernah ngalamin sakit gigi? Oh, semua sakit gigi pernah ya. Siapa yang pernah ngerasain sakit kepala? Oh, hampir semua, pasti semua pernah ngalamin. Kalau udah sakit kepala, cenut-cenut ya. Biasanya minum Panadol kalau saya. Pasti pernah susah, betul nggak? Pernah nggak hidup saudara dan saya ini mengalami jatuh bangun? Pernah pasti. Mengalami masa-masa sulit kan? Coba lihat satu video ini. Kira-kira Victor, ada nggak video ini? Yang saya kirim, ya. Oh, rupanya belum ya? Ya oke, nggak jadi videonya, nggak apa-apa. Jadi ada satu video ceritain begini, saudara. Ada satu video tentang begini. Satu anak, dia lagi belajar jalan. Dari mulai lahir, dia belajar jalan. Kan ada yang kalau pernah punya anak, pasti kan waktu dia bayi belum bisa jalan ya. Waktu dia mau belajar jalan, dia bangun, lalu apa yang terjadi? Jatuh lagi. Lalu dipegang sama orang tuanya kan, diangkat orang tuanya, kemudian jatuh lagi. Lalu kemudian diangkat lagi, jatuh lagi. Sampai kira-kira umur 1 tahun lebih, baru dia mulai jalan tapi ombang-ambing ya. Ke kanan ke kiri, lalu jatuh lagi. Lalu diangkat lagi sama orang tuanya, jatuh lagi. Nah, seperti bayi itulah, seperti seorang bayi yang seperti itulah hidup kita. Jatuh bangun kan. Kalau orang bilang begini, oh saya nggak pernah jatuh bangun, saya nggak pernah sakit, saya nggak pernah susah, bohong. Bohong itu dosa. Pasti pernah susah, pasti pernah jatuh bangun. Dan seperti bayi, tapi dengan baik. Seperti bapak, seperti orang tua ngebangunin anaknya waktu dia jatuh. Sebab itulah bapak yang sayang sama anaknya. Setiap kali kita susah, tangan Tuhan menopang, membantu, membangun. Berapa kali? Oh, nggak terbatas. Siapa di sini yang punya anak dulu ya? Ya kalau anaknya masih kecil, anaknya jatuh, bilang suwe lo, rasain lo. Gua udah 10 kali nih bangunin lo. Yang ke-11 mah kagak ada dah, bangun sendiri. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Mau 1000 kali, mau 2000 kali, pasti seorang bapak akan menghampiri lalu mengangkat anaknya. Saya videonya nggak ada, kalau videonya ada sudah bisa lihat berkali-kali video itu video itu diambil nggak 1 kali, saudara, tapi berbulan-bulan video itu, anak itu jatuh, orang tua datang, bajunya ganti-ganti anaknya, videonya, jadi dipotong-potong, terlihat sekali bahwa setiap kali anaknya jatuh, dibangunkan kembali, jatuh, dibangun sampai dia bisa berjalan. Nah, Bapak kita di surga sama, saudara. Seberapa banyak pun kita jatuh dalam hidup kita, kasih Allah sedemikian besarnya, dia menopang kita kembali. Sekarang saya tanya yang lebih dalam begini, siapa yang pernah berbuat dosa? Oh, saya angkat tangan. Saya juga suka buat dosa.
kepleset, jatuh, salah. Betul ya? Siapa yang suka bikin sesuatu yang gak benar? Oh, kadang-kadang kita jatuh. Tapi seberapa banyak kita berpikir gini, saya udah berkali-kali berbuat dosa, Tuhan pasti gak ampunin saya. Tapi seperti Bapa sayang pada anaknya, pada saat kita datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, Bapa selalu penuh dengan pengampunan. Dan dia mau bilang sama saudara saya pada pagi ini, seberapa besar pun kesalahan yang saudara alami dalam hidup ini, Tuhan selalu beserta dengan saudara. Dia selalu menopang tangan saudara sehari demi sehari. Dia tidak pernah melepaskan saudara. Dan cerita inilah yang terjadi di dalam Kejadian Joshua. Joshua pasal yang ke-8. Jadi ceritanya begini saudara, saya mau ceritain sedikit. Saya tahu Joshua ya. Joshua ini kan penggantinya Musa, ya kan? Nah Joshua ini saudara, satu kali dia mau menyerang Ai di Joshua 7, betul ya? Ceritanya sudah kalau baca di rumah nanti Joshua pasal yang ke-7, dia serang Ai. Tapi dia nggak nanya-nanya Tuhan, dia pakai strategi sendiri, dia lupa sama Tuhan, dia serang Ai. Kota Ai, dia serang. Lalu tiba-tiba sekonyong-konyong mendadak langsung diserang sama Ai lagi. Lalu apa yang terjadi? Bangsa Israel kalah. Dia jatuh. Banyak orang terbunuh. Lalu Yosua bingung, kenapa kok saya bisa kalah? Padahal saya punya Tuhan yang luar biasa yang namanya Yehova. Lalu dia datang sama Tuhan, dia berlutut sama Tuhan, dia nangis sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, kenapa saya bisa kalah? Why Tuhan, why? Kenapa kok saya bisa kalah? Kenapa saya kok bisa diserang, hancur habis-habisan ini? Lalu Tuhan bilang, kamu tahu nggak? Di dalam umatmu itu ada dosa. Dosanya apa Tuhan? Ada seorang yang disuruh jangan ngambil barang, dia ngambil barang. Lalu Yosua penasaran. Oh itu toh ternyata yang bikin kita kalah. Lalu apa yang terjadi? Dia panggil suku demi suku, dia panggil kepala suku demi kepala suku, dia panggil semuanya sampai akhirnya dapat satu keluarga namanya keluarga Akan. Nah keluarga Akan, ternyata keluarga Akan ini ngambil mencuri apa yang sebenarnya harus dimusnahkan oleh Tuhan waktu dia menyerang kota Yeriko. Oh begitu. Lalu dipanggil Akan, akhirnya dimusnahkan semuanya. Lalu Yosua bilang, udah bertobat, bangsa Israel udah bertobat. Wah, kekalahan yang lama masih terngiang-ngiang di kepala Yosua. Lalu kalau sudah baca Yosua 8 ayat yang pertama, Yosua 8 ayat yang pertama, lalu Yosua dia bilang begini, di pasal itu dia bilang begini, saya ceritakan begini. Tuhan bilang jangan takut, jangan gentar, jangan takut, jangan gentar, karena aku akan menyerahkan kota Ai kepadamu. Padahal Yosua tahu dulu waktu yang lalu saya kalah loh perang sama Ai. Orangnya sama, tempatnya sama, caranya sama. Saya kalah loh. Sekarang saya mau maju lagi nyerang Ai. Dia takut saudara, dia gentar. Tapi Yosua bilang, Tuhan bilang begini, dia bilang, jangan takut, jangan gentar. Aku, kata Tuhan, akan menyerahkan Ai. Waktu Yosua jatuh di pasal yang ke-7, di pasal yang ke-8, Tuhan angkat kembali. Kenapa saudara? Ada dua hal yang ingin saya hantar buat saudara pada pagi ini. Bagaimana besarnya kasih Tuhan. Yang pertama begini, bahwa kasih Allah memberikan masa depan yang pasti. The love of God will give you a certain future. Kasih Allah, sekali lagi saya mau tekankan, akan memberikan masa depan yang pasti. Kita ini saudara, orang-orang percaya kadang-kadang begini loh, kita lebih memandang masa lalu daripada masa depan. Betul apa betul? Iya. Saya ada anak muda, siapa sini yang belum punya istri, belum pacaran? Pacaran putus. Dulu kita mungkin ujian, siapa yang di sini ujian P nggak lulus? Mau ujian lagi, aduh takut. Kenapa? Nggak lulus P-nya, udah 10 kali. Udah habis duit berapa? 1.000 lebih. Nggak lulus. Takut saya mau tes lagi P.
P merah. P merah. Waduh, takut kenapa? P merah udah 20 kali. Sampai instrukturnya saya kenal. Tempatnya sama, mobilnya sama, instrukturnya sama, nggak lulusnya sama, dibelokkan. Wah takut, saya nggak berani. Kenapa? Dulu pernah gagal. Udah 20 kali. Sekarang saya takut ini, deg-degan, nervous. Belum juga ada mobil, di luar mobil udah keringetan, udah gemeteran. Udah P merah lulus, mau ke P apa namanya? P hijau. P hijau, kalau di sini lama ya. Di Kanada itu nggak lama loh saya. Cuma dua tingkat. Di sini kok P-nya banyak banget. Aduh, pantasan. Iya, nyetirnya pinter-pinter sih. P hijau, nggak lulus saya P hijau. Wah, berapa kali? 40 kali. Nggak harus lulus. Sampai saya jual rumah buat dapetin SIM. Wah, bagus lulus. Nggak berani lagi tes berikutnya. Kenapa? Takut. Saya udah lama nggak lulus. Lalu gimana? Oh, saya mau sekarang P full ya. Oh, sudah P full. Nggak berani saya. Kenapa? Sampai sekarang belum lulus. Udah berkali-kali. Kita selalu memandang masa lalu tanpa memandang masa depan. Tapi Tuhan lain. Tuhan bilang begini, jangan takut. Kasihku begitu besar. Biarkan masa lalu berlalu. Sekarang kau harus sambut masa depan. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa loh. Karena kemenangan kekalahan kita nih. Kemenangan kekalahan kita. Our victory atau our defeat itu nggak tergantung kepada masa lalu kita loh. Lagi sekali ya. Ini kadang-kadang kita nggak sadar ini. Kemenangan dan kekalahan kita itu nggak tergantung dengan apa yang terjadi sebelumnya. Tapi kalau dunia berpikir apa? Pengalamanmu masa lalu menentukan kehidupanmu masa depan, betul nggak? Tapi di dalam Tuhan ternyata enggak loh. Di dalam Tuhan bilang begini loh, masa lalumu, aku Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Karena kasihku begitu besar kepadamu, maka masa depanmu tidak tergantung kepada pengalamanmu, tapi masa depanmu tergantung dari siapa Tuhan. Oh, luar biasa. Luar biasa. Oh, di masa lalu kita punya masalah yang luar biasa buruk. Saya udah berkali-kali bisnis gagal. Maka waktu saya mau bisnis lagi, saya takut karena masa lalu saya buruk. Hari ini Tuhan mau bilang begini, lihat betapa besarnya kasih Tuhan. Masa depan penuh dengan pengharapan. Oh, dulu saya punya sakit penyakit, dokter bilang gak sembuh nih. Penelitian bilang gak akan beres nih. Penelitian bilang aku akan meninggal. Penelitian bilang aku makin parah. Tuhan bilang karena begitu besar kasih Allah, jangan pandang apa yang sudah terjadi. Pandang ke depan tentang siapa Tuhan. Miliki pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Itu yang gak bisa dirubah, saudara. Itu yang gak bisa dirubah oleh siapapun dan apapun. Karena itu saudara kayak kekasih, yang kita harus lakukan ini, lupakan masa lalu dan sambut masa depan. Haleluya. Sambut masa depan. Jangan mau diikat dengan masa lalu dong. Betul nggak? Jangan mau diubah-ubah sama masa lalu. Oh, saya dulu bikin salah, jadi sekarang kita, waduh, kayaknya jadi orang yang ditekan, depresi. Enggak. Sambut masa lalu. Karena Yesus mengasihi saudara. Yosua, kalau dia berpikir bahwa dia kalah oleh Ai, dia nggak akan berani maju memerang Ai lagi. Kenapa? Karena dia pikir orangnya sama, tempatnya sama, bangsa yang dia mau kalahin sama, di lembahnya sama, senjatanya sama, orang-orangnya skillnya sama. Apa bedanya dulu saya berperang dengan sekarang saya berperang? Dan Tuhan beritahu begini, dulu engkau berperang tanpa Tuhan, sekarang engkau berperang bersama dengan Tuhan. Mungkin dahulu saudara hidup tanpa Tuhan, tapi hari ini saya mau pastikan bahwa saudara, Tuhan bersama dengan saudara. Dia menyertai saudara dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap pegang tangan saudara dan kasihnya melimpah dalam hidup saudara. Karena itu sambut masa depan dengan bilang begini, kasih Allah besar buat saya, tidak pernah berubah. Aku sambut masa depan dengan keyakinan bahwa Allah beserta dengan saya.
Tidak ada satupun yang bisa menghalangi saudara untuk keluar dari kasih Tuhan. Oh, saya beritahu begini, firman Allah bilang begini, tidak ada penganiayaan, penderitaan, apapun dalam hidup ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saya mau kasih ilustrasi sedikit. Saya pakai ini pinjam ya. Kalau saya adalah Allah dan buku ini adalah kita, orang-orang percaya. Kalau Tuhan bilang begini, aku memegang hidupmu. Selama saya tidak lepaskan buku ini tidak akan pernah jatuh. Amin. Selama saya tidak lepaskan buku ini tidak pernah sampai di bawah. Ini buku siapa ya? Mohon maaf kalau saya lepasin. Kalau robek cari lagi yang baru. Saya beliin. Tapi kalau saya sebagai Allah bilang begini, aku lepaskan engkau dari tanganku yang memegang buku ini. Bukunya terlepas. Jadi sebenarnya jatuh bangunnya itu tergantung dari siapa? Dari Tuhan, tangan Tuhan. Selama Tuhan tidak melepaskan tangannya pada saudara dan saudara tidak berontak untuk keluar dari tangan Tuhan, hidupmu ada di dalam rencana Tuhan. Oh, luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah, Dia tidak pernah mau melepaskan saudara sedikit pun. Dia nggak mau karena Dia pegang kontrol saudara. Kecuali kita berontak mau lepas. Saudara pernah ke pondok? Saya pernah dulu, waktu saya masih di Indonesia, tahun 2000 berapa gitu, 2001, 2002. Saya tinggal di Sentul, tahu Bukit Sentul ya, Bukit Sentul. Saya tinggal di sana, kalau malam saya di halaman belakang saya bikin kolam ikan. Karena Tio waktu itu masih kecil. Jadi saya pengen punya ikan gitu, jadi bisa lihat ya gitu ya. Tapi sayangnya, saya salah bikin kolam. Bikin kolam, airnya kadang-kadang jalan, kadang-kadang kagak. Karena pompanya mati, tak jalan, termati, tak jalan gitu. Gak konsisten, gak setia pompanya. Jadi mati nyala, kali mati pompanya. Jadi airnya gak mengalir. Akhirnya banyak kodok beranak di situ. Jadi itu rumah sakit melahirkan di sana buat kodok. Saya nggak tahu pertama, sudah cuman kodok datang melahirkan. Saya lihat kok banyak kecebong gitu di dalam. Tahu kecebong ya? Apa sih kecebong bahasa Indonesianya? Bulu. Bukan bulu ya. Apa kecebong itu? Bahasa Inggrisnya apa? Tepo ya? Apa? Tepo ya? Tepo itu. Ya jalan gitu ya. Lalu setelah sekian lama berlangsung, dia jadi kodok saudara. Saudara tahu berapa banyak kodok di halaman rumah? Wah, lebih besar dari prajuritnya Yosua dah. Banyak saudara. Tiba-tiba satu malam sekonyong-konyong, waktu saya tidur, itu kalau malam saudara, itu paduan suara gereja manapun kalau saya makanya nggak bisa tidur. Karena saya buka jendela kalau tidur, supaya angin Bogor kan enak tuh kalau malam ya, walaupun agak sedikit bau-bau, tapi kan enak. Sini. Tiba-tiba saya nggak bisa tidur. Malam-malam selesai, kesal sudah seminggu. Ini kodok nggak mau berhenti nyanyi, gimana sih? Padahal kebaktian sudah selesai. Saya tetap nyanyi. Saya turun ke bawah, rumah saya tingkat 2, saya turun ke bawah, saya masuk ke halaman belakang. Saya pakai senter, saya bawa tongkat Musa. Saya senter kodoknya. Saya cari kamu. Kalau dapat, aku akan bunuh kamu. Lalu saya bikin. Saya angkat tongkatnya. Lalu saya coba pukul. Itu kodok hebat saudara. Dia punya sense ke-6. Baru saya angkat dia meloncat. Dia angkat saya ulang. Kesel saya. Akhirnya saya pakai jaring ikan. Begitu ditangkap, wih dapat. Saya pegang dong kodoknya, mau gitu. Tapi licin saudara. Kodok itu berontak. Kau tahu kodok berontak kan lucu kan? Gempal-gempal gitu kan? Wah, di tangan saya lepas lagi. Saya pegang lagi, lepas lagi. Tapi berhasil sih membunuh beberapa kodok. Tetap aja tapi ngakok-ngakoknya tetap ada. Gak berubah. Tapi dia berontak sudah ditangkap. Kalau dia gak berontak, saya gak lepas. Karena pegangan saya kuat. Tapi karena dia berontak dan licin, dia lepas. Demikian juga dengan hidup kita. Kita bukan kodok. Tapi kalau kita berontak dari genggaman kasih Tuhan, kita akan lepas dari kasih Allah.
Tapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan saudara. Bahkan dia katakan begini, aku tinggalkan yang 99 dan aku cari yang seorang. Kenapa? Karena dia sayang sama setiap saudara. Oh, luar biasa Tuhan. Karena itu lupakan masa lalu, ingat masa depan. Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan segalanya. Sekali lagi, kemenangan dan kekalahan orang percaya bukan berdasarkan pengalaman kita, tapi berdasarkan anugerah dan kasih Allah. Karena itu Yosua 8 ayat 1 dia bilang begini saudara memang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut, jangan tawar hati. Saya punya penyakit. Saya punya penyakit namanya GRD. Tahu GRD? Gastro something, saya lupa namanya. E-nya something, R-nya something, D-nya something. Pokoknya GERD bilangnya. Saya nggak tahu namanya apa itu. Belakangnya disease ya. Nggak tahu lah. Pokoknya GERD dah dibilangnya sama dokter. Di Kanada saya udah cek, masuk rumah sakit emergency, waktu itu sakit saya nggak bisa jalan, masuk emergency diperiksa, ditempel kayak apa tuh USB, USG, dicolok sana, colok sini, nggak ada apa-apa, diakses, angkat badan, ngambil napas, nggak ada apa-apa nih, tapi saya masih sakit. Wah, dibilang mesti apa tuh? Endoskopi. Ya, bukan kopi, endoskopi. Gastrokop, apalah namanya ya. Pokoknya ada kopi-kopinya belakangnya. Nggak sempat sudah, karena saya udah bikin tiket pesawat mau pergi ke Sydney. Saya sudah mau pindah, bahkan sudah dipak. Saya tinggal pergi ke Sydney 1 minggu sebelumnya. Kamu mesti itu kopi-kopi itu. Saya bilang, kapan? Tunggu panggilan rumah sakit, karena kan kita nggak punya insurance. Jadi kalau nggak punya insurance private harus nunggu. Dan sudah tahu kalau nunggu di sana itu sama kayak di sini kali, berbulan-bulan. Aduh, saya pikir gimana? Nggak bisa dong. Waktu saya mendarat di Sydney, panggilan datang di rumah teman saya. Saya bilang terlambat, saya udah di Sydney, salah sendiri. Loh, kok saya perlu, saya marah. Lalu saya di sini, saya diperiksa lagi. Akhirnya saya pergi ke dokter, saya dapat endoskopi, dimasukin saudara, saya dipingsanin, di anestesi di rumah sakit di Mount Druitt. Saya ditusuk, masuk ke dalam, lalu saya tak ingat apa-apa. Enak sekali tuh, kayak ingat apa-apa. Rasanya kok indah dunia ini. Lalu saya tidur, saya dicoba pokoknya kata orangnya, dimasukin ke dalam selang, dikasih kamera, dilihat diubek-ubek dalamnya. Saya nggak ngerasa sih. Terus bangun-bangun, saya lihat, udah selesai nih. Dokternya bilang begini sama saya, oh nggak ada apa-apa di dalam, nggak ada yang nasty. Oh puji Tuhan, nggak ada yang nasty. Tapi kok masih sakit ya dok? Saya kalau tidur sakit, makan banyak sakit, nggak makan lapar. Tuh, sama ya semuanya. Nggak makan sakit, ini sakit, itu sakit. Saya tidur salah sedikit sakit, jalan lama sedikit sakit, pakai celana kekecilan sakit, baju kekecilan sakit. Pokoknya segala sesuatu yang menggencet perut saya sakit. Lalu akhirnya bilang, gimana cara? Dokternya bilang, oh sekarang kamu mesti MRI. Saya belum datang lagi. Nanti tunggu dah, lagi banyak kerjaan. Nanti aja. Tapi dalam pikiran saya, aduh gimana ya? Kata orang nih, katanya, saya research kan, lihat di komputer. Katanya, kalau udah punya GERD, bisa kena kanker perut, kanker esofagus. Lalu mulai iblis bisik-bisik. Bisik-bisik salah saya. Kalau kamu punya kanker dalam perutmu, itu kan ketawanya iblis. Kamu mati, pelayananmu hancur. Ayo, apa? Kamu nggak bisa. Mendingan kamu stop pelayanan kamu. Kamu ke dokter cepat-cepat, istirahat baik-baik. Di kopi. Lalu saya mulai lemas. Saya mulai memikirkan apa yang akan terjadi ya kalau saya kena kanker. Apa yang akan terjadi ya kalau saya mulai khawatir. Oh saya manusia saudara, saya bukan robot. Saya bisa khawatir. Aduh gimana ya? Aduh obatnya juga nih, aduh bagaimana ya? Tapi satu kali Tuhan bilang sama saya, John, rancanganku rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Aku akan berikan kamu masa depan yang penuh pengharapan. Lalu saya mulai buang masa lalu saya buang pikiran-pikiran negatif saya. Saya bilang, biarin apa kata dokter, biarin saya punya penyakit apa, hidupku di tangan Tuhan. Kasih Allah besar. Kalau aku harus mati sekarang, aku mati sekarang. Kalau aku matinya besok, aku mati besok.
kakiku, tapi tergantung siapa Allah yang memegang tanganku. Haleluya. Jadi saya bisa melaju terus dalam Tuhan, saudara. Dan saya nggak perlu lagi mikir tentang apa yang ada di perut saya. Yang penting saya jaga apa yang saya lakukan. Tuhan baik. Karena itu kemenangan kekalahan saudara nggak tergantung apa yang terjadi dalam hidup saudara, tapi tergantung dari kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau bilang. Apalagi kalau saya lihat Mazmur 103, 119. Coba baca di rumah nanti. Mazmur 103 ayat 119. Oh, luar biasa. Dan saudara tahu, pada ayat yang ke-13 dia bilang begini, saudara. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Allah sayang kepada saudara. Dia gak pernah bilang begini, saya ciptain kamu, udah hidup susah sendiri. Mau jatuh bangun, mau susah, mau sakit, mau masalah, terserah kamu. Yang penting aku udah ciptakan kamu, beres. Nah, Allah kita bukan Allah Elohim saja dalam bahasa aslinya, tapi Allah kita adalah Allah yang Jehovah juga, Allah yang dekat, Allah yang mau mengambil hidup kita untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Yang pertama, kita harus sambut masa depan. Kasih yang memberikan kita masa depan yang luar biasa. Amin. Yang kedua, yang terakhir, apa dikatakan? Tadi Raja Yesus bilang begini, kasihnya memberikan kita identitas yang baru. Apa itu, saudara? Bahwa kita ini anak-anak Allah. Oh, saya yakin, saudara, banyak dari kita yang berpikir begini, saya nggak realize tuh saya ini anak-anak Allah. Coba kita berpikir, sadarkah kita bahwa kita anak-anak Tuhan? Atau kita hanya menyebut bahwa kita anak-anak Tuhan? Lagi sekali, sadar nggak bahwa kita anak-anak Allah? Atau kita hanya tahu bahwa kita anak-anak Allah? Atau kita menghidupi sebagai anak-anak Allah? Padahal kasihnya waktu Dia berikan di atas kayu salib, Dia bilang begini, mulai hari ini engkau yang percaya kepada namaku, engkau menjadi anak-anak Tuhan. Kalau anak, saudara, dia gak malu-malu datang sama bapaknya. Dia tuh gak malu-malu sama saya. Anak saya gak malu. Siapa anaknya? Mungkin James gak malu-malu sama si JJ, sama si Edi. Anaknya kok. Masa mau tidur anaknya bilang ke papanya, Pak, permisi ya, mau tidur. Kagak ada yang gitu. Anaknya nggak ada tuh. Si Roy sama Tante Suraya mau makan, maaf ya saya makannya, boleh nggak makan mama? Ada nggak begitu? Nggak ada. Anak di rumahnya ya dia masuk saja. Kita kasih kunci, betul nggak? Kita kasih uang, kita kasih kehidupan. Malah kalau saya pernah lihat ada orang kasih hadiah mobil, kasih hadiah rumah, ya kan? Kalau dia menikah, kita yang sibuk, yang kawin nggak sibuk, orang tuanya sibuk, ya kan? Repot sendiri. Mau punya mantu, orang tua yang sibuk. Siapa mantu saya? Rambutnya apa nih? Modelnya apa? Bibit, bobot, bebet, bubut. Kita yang sibuk karena apa? Karena anak. Lah kalau kita anak, kita pernah pusing kita mau tinggal di mana? Kalau orang tua kita ada rumah? Enggak. Pernah nggak mikirin seorang anak? Orang tua saya tinggalnya di Castle Hill. Saya di mana ya? Nggak ada. Anak langsung, mama saya di Castle Hill, saya tinggal di Castle Hill. Betul? Ada anak yang lalu naik mobil mau ke gereja, naik mobil. Begitu buka pintu mobil, anaknya bingung. Saya naik mobil siapa ya, Ma? Saya ikut mama apa ikut orang lain? Pasti dong kalau mau ke gereja pagi-pagi keluar dari rumah, pasti nggak usah nanya, anaknya ikut mobil mamanya. Betul? Mau belanja, coba anak di supermarket, siapa yang masih punya anak kecil atau dulu pernah punya anak kecil? Pasti ingat waktu ke supermarket, anaknya mau minta permen, masa tiba-tiba dia datang sama stranger, dia bilang begini, hey, saya mau permen, beli dong. Nggak ada, dia datang sama siapa? Sama mamanya, sama papanya, betul? Kan saya mau tanya sekarang, kalau saudara punya kesulitan hidup hari ini, kalau saudara punya kekuatan, kesulitan, kesusahan dalam hidupmu, masalah dalam hidupmu, kebutuhan dalam hidupmu, kemana kau pergi?
Tapi seringkali kita bukan kepada Bapa yang sayang pada anaknya. Kalau kita punya penyakit, kita punya masalah di pekerjaan, Tuhan mau ingatkan hari ini, Tuhan itu Bapa yang sayang sama anak. Saya ingat waktu saya masih di Indonesia, anak saya sakit panas 1 bulan. Tio, 4 kali ganti antibiotik. Panas 41, 40, 41, 40. Saya bingung Saudara Maher nih. Tapi kita nggak tidur selama 1 bulan gantian. Nggak tidur sama sekali. Kenapa? Karena dia anak kita. Apapun akan saya lakukan supaya anak saya bisa baik. Sama dengan Bapa kita di surga. Kita ini punya identitas baru, yaitu kita ini anak-anak Allah. Tapi yang menarik begini Saudara. Lihat coba ayat ini. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan kepada kita. Lalu apa katanya? Sehingga kan yang akibat dari yang pertama tuh. Kalau ada kata saya ini seorang raja sehingga saya duduk di tahta. Betul? Bukan sebaliknya kan? Saya duduk di tahta sehingga saya seorang raja. Belum tentu orang duduk di tahta adalah seorang raja. Tapi karena dia punya status orang raja, maka dia duduk di tahta. Kata sehingga adalah merupakan sebuah sebab dari sebuah akibat. Jadi artinya begini, coba lihat baik. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan para Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak Allah dengan baik. Kita menjadi anak Allah bukan karena saudara menjadi orang Kristen, bukan karena saudara menjadi orang Kristen, beragama Kristen, bukan karena sudah datang rajin ke gereja, bukan karena sudah melayani dengan luar biasa sehingga sudah menjadi anak-anak Allah. Tapi dengan baik saudara, saudara menjadi anak-anak Allah yang menerima warisan surga, yang menerima luar biasa penyediaan dari Allah. Karena apa? Karena Allah mengasihi saudara. Tidak ada satupun yang kau lakukan bisa untuk menjadi anak-anak Allah, cuma karena kasih Allah yang besar yang dilimpahkan dalam hidupmu, sehingga saudara menjadi anak-anak Allah. Oh, ini luar biasa. Begitu sudah dapat kebenaran ini, kita nggak ngeyel sudah dalam kekristenan kita. Kita nggak capek dalam kekristenan kita. Dikuatkan dengan 1 Yohanes 4:10, dia bilang begini, inilah kasih itu, definisi kasih Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Lalu dilanjutkan lagi dalam Yohanes 3 ayat 10, dia bilang ini tandanya anak-anak Allah, anak-anak iblis. Apa bedanya? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudara. Dengan kata lain begini saudara, begitu saudara menjadi anak-anak Allah, kasih Allah diinvestasikan dalam hidupmu, baru kemudian sudah bisa mengasihi orang lain. Karena itu kalau kita struggle untuk mengasihi orang lain, itu karena kita tidak pernah merasakan betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa lebarnya kasih Tuhan. Kalau saudara masih suka benci sekali sama orang, gak bisa mengampuni, pertanyaannya begini, apakah saya pernah merasakan kasih Tuhan? Saya tanya kemarin di satu kelompok, tahu gak Allah sayang sama saudara? Oh tahu, saya tahu. Masih benci gak? Masih. Oh belum salah kok, gimana? Lain loh, firman Tuhan gak begitu bilangnya. Masih rasa sakit hati gak pernah bisa mengampuni gak? Masih. No. Kalau saudara anak-anak Allah, saudara pasti bisa mengampuni. Kenapa? Karena saudara merasakan betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa lebarnya kasih Allah. Kita bisa sakit hati, bisa mungkin, tapi kita mudah mengampuni karena kita merasakan kasih Allah yang luar biasa. Orang yang gak pernah merasakan kasih Allah akan bilang begini, saya gak bisa tuh ngampuni, sebelnya sampai dalam. Ya, kalau ngomong kan gitu, sebelnya sampai masuk di hati, sakitnya sampai di sini, kata Syahrini. Tahu Syahrini kan? Itu apa, penyanyi Indonesia, sakitnya sampai di sini, nggak bisa saya. Oh Tata ya, oh tahu lu Tata. Rupanya sering nonton.
Sakitnya sampai di sini. Saya nggak bisa nih kalau sakit begini. Itu namanya kita belum merasakan full kasih Tuhan. Orang yang sering marah-marah melulu, tiap kali ketemu marah, baru melek mata lihat suami marah, apa lo? Ada nggak di sini? Saya nggak tahu kan. Mudah-mudahan nggak ada. Melek mata baru nengok, colok matanya. Bikinin kopi marah-marah. Kopi mau tiap hari, dilempar. Bikinin roti juga, bikinin mentega sampai tekan-tekan. Sampai tipis makan. 20 tahun gue ngerawatin lu. Suaminya diem. Begitu istrinya mau beli make up, ambil lipstick sama dia. Nih pakai nih make up nih. Ya kalau begitu mah belum pernah ngerasain kasih Tuhan. Gak pernah ngerasain kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan tuh mau aku disakiti sebagaimanapun, aku tahu Allah mengasihiku. Aku bisa mengasihi orang lain, betul gak? Karena itu kasih Allah penting untuk memulai hidup kekristenan. Mulai sekarang kalau pulang gereja jangan pelotot-pelototan. Sama suami istri apalagi merem-mereman. Jangan pelotot-pelototan. Karena Tuhan sayang loh sama saudara. Wah, coba bilang sama teman saudara, Tuhan sayang loh sama kamu. Iya loh, Tuhan sayang sama saudara. Dia nggak pernah berubah sayangin lu sekarang selamanya. Dulu dia korbankan nyawanya buat saudara. Hari ini sama dia mau korbankan nyawanya buat saudara. Kalau dulu dia lihat si Paulus, si Petrus, Yohanes jatuh dalam dosa, dia bangkitkan kembali. Hari ini dia lihat saudara jatuh bangun dalam kehidupanmu, dia lari mau saudara, dia angkat saudara, dia peluk saudara, dia cium saudara, dia bawa saudara ke satu padang berumput hijau, dia bawa saudara ke air yang tenang. Luar biasa Tuhan itu. Tapi kita sering kali terlalu sibuk sehingga kita nggak merasakan kasih Tuhan. Dan ini yang sering kali saudara kita lihat dalam hidup ini, kita miss everything. We miss the love of God. We too busy with this life. Every day. Ya betul nggak? Setiap pagi bangun pagi kerja. Habis kerja pulang. Pulang makan, mandi, halo, tidur. Besok pagi bangun kerja, makan, tidur. Makanya nggak salah. Kita lupa kasih Tuhan. Kita lupa sama kasih Tuhan. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara dalam bulan ini. Tuhan punya unlimited love. Dan tinggalkan masa lalu. Karena dia mau bilang yang terakhir begini. Kemudian berfirman Tuhan kepada Yosua, dia bilang jangan takut, jangan tawar hati. Bawa seluruh tentara, bersiaplah, majulah ke Ai. Kata Joshua, Ai kan dulu kalah sama Ai. Betul ya? Ai dulu kalah sama Ai. Ketahuilah, tahu. Aku apa? Aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, negerinya. Oh, haleluya. Dia nggak bilang begini, terakhir. Dia nggak bilang, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai. Nggak bilang cuma rajanya. Not only the king, tapi rakyatnya dikasih, kotanya dikasih, negerinya dikasih. Kalau dia sayang sama saudara, dia bilang udah masa lalu seperti barat ke timur, dosamu aku udah gak ingat lagi. Sekarang aku mau melangkah ke masa depan. Waktu engkau melangkah ke masa depan, tanganku ada bersama engkau gandeng tanganku sediakan rupa. Dengar, aku gak cuma kasih kesembuhan buat kamu, aku gak kasih kesuksesan buat kamu, aku gak kasih masa depan buat kamu, tapi aku juga kasih segala sesuatu yang kau perlukan, seluruhnya komplit, full life you will have in the future with God. Saudara percaya nggak itu? Yang benar. Do you really believe that God will give you a full life in the future? Apakah saudara betul-betul percaya bahwa Tuhan memberikan kehidupan yang penuh di masa depan? Saudara tahu nggak kalimat keselamatan itu bahasa aslinya apa? Waktu Tuhan bilang kau selamat, bahasa aslinya menggunakan sozo. Artinya begini, kehidupan yang penuh.
kehidupan yang semuanya. Jadi sekarang saudara, di depan kita yang ada bukan kecelakaan loh. Di depan kita yang ada pengharapan. Saya nggak tahu masalah apa dalam hidupmu hari ini. Mungkin sudah punya kesulitan pekerjaan, mungkin sudah punya kesulitan keluarga, mungkin kau punya kesulitan kesakitan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan sayang sama saudara. Dia memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Dia bukan Allah yang diam, tapi Dia Allah yang memiliki kasih yang tanpa batas. Amin saudara. Minggu depan saya akan lanjutkan bagian yang kedua. Kita akan berbicara tentang God's love, kasih Allah. Mari kita mau renungkan sedikit bahwa kasih Allah yang ada buat saudara bukan kasih Allah yang main-main, yang picisan, tapi kasih seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya. Wow. Saya ingat waktu Tio sakit, dia sakit panas. Selama 1 bulan, anak saya tidak pernah saya taruh di ranjang. 1 bulan, 24 jam. Saudara, nanti Herni, istri saya lagi di New Zealand hari ini sama Tio. Waktu dia pulang tanya dia, selama 1 bulan tidak pernah Tio lepas dari dekapan papa mamanya. 1 bulan penuh kita dekap, kita gendong. Waktu saya sudah mulai capek, saya kasih ke Herni gendong, saya tidur. Saya bangun, saya ambil Tio lagi, Herni tidur. Lalu datang Tante Sebo, saya beberapa sudah kenal. Tante Sebo datang malam-malam jam 12. Kita disuruh tidur, beliau yang ngebelok Tio. 1 bulan penuh. Saya sebagai orang tua yang terbatas, yang bikin salah, bikin dosa banyak, menyakiti hati anak kadang-kadang, bisa berbuat itu. Apakah Tuhan lebih dari itu? Sebelum kita berdoa, saya mau bilang begini. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365,5 hari dalam setahun. Saudara harus rasakan tangan Allah memeluk saudara, dan Dia tidak pernah melepaskan sedetik pun, karena Dia tahu saudara perlu Dia. Dia nggak pernah melepaskan pelukan yang Om Willy tiap hari. Dia terus peluk, dia terus peluk. Tante mati dia peluk terus. Tante Windy dia peluk Tante Windy terus. Om Yahya dia peluk Om Yahya terus. Tiap hari. Dia nggak pernah bilang sama kita, I hate you. Aku benci kamu, enggak. Tapi dia selalu bilang begini, aku mengasihi kamu. Mari kita sekarang rebah di dalam kasih Tuhan. We are going to rest our life in His love. Karena Dia lagi buka tangannya, Dia nantikan saudara untuk lari di dalam pelukan Allah. Sediakan diri saudara untuk dikasihi Tuhan. Saya minta singer untuk maju ke depan, pemusik. Seperti Bapa, saya anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita biji matanya. Kasihnya tak terbatas. Kasihnya akan menguatkan. Kasihnya akan menyembuhkan.
kasihnya akan memberikan kehidupan yang lebih baik.